Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang harga pokok penuh atau variabel costing. Yang dimana saya di sini akan membahas ada 5 subbab. Yang pertama yaitu adalah pengertian harga pokok penuh, kelebihan harga pokok penuh, kelemahan harga pokok penuh, laporan keuangan harga pokok penuh, dan yang terakhir adalah contoh soal dalam menghitung harga pokok penuh. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu saya akan memulai, yaitu yang pertama, apa itu pengertian dari harga pokok penuh. Harga pokok penuh atau disebut juga dengan full costing adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produk ke dalam cost produk yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Biaya produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya operasional pabrik variabel, biaya operasional pabrik tetap, dan yang terakhir biaya produksi. Di sini ada kelebihan dan kelemahan dari biaya tetap penuh dan biaya kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama itu kelebihannya. Yang mana kelebihan ini mampu menampilkan jumlah biaya operasional pabrik secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yaitu biaya operasional tetap dan variabel. Yang kedua yaitu metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya operasional saat produk belum laku dijual di pasaran. Ini ada kelemahannya. Kelemahan dari biaya operasional full costing yaitu dalam metode full costing, maka harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Yang kedua, metode ini hanya sesuai digunakan untuk bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat atau bahan pokok makanan. Di sini dalam melakukan full costing ada langkah-langkah untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu hasil penjualan, yang dimana hasil penjualan adalah jumlah yang bisa diperoleh oleh perusahaan dari hasil penjualan produk yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, harga pokok produksi atau penjualan, yaitu harga dasar per unit dari produksi ataupun penjualan suatu barang. Yang ketiga, laba kotor adalah perusahaan bisa memperoleh laba kotor yang berasal dari keuntungan penjualan, tapi belum bisa dikurangi dengan biaya ataupun beban perusahaan. Yang mana untuk bisa memperoleh laba kotor ini, Anda bisa memperoleh dengan menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga produksi atau penjualan. Laba bersih. Laba bersih adalah laba yang diperoleh keuangan dengan cara menghitung adanya selisih antara laba kotor yang sudah diperoleh sebelum dengan jumlah total dari biaya pemasaran suatu variabel yang sudah dikalikan dengan unit produk yang terjual. Biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, dan juga biaya administrasi dan umum tetap. Biaya pemasaran variabel, dana yang dikeluarkan guna melakukan pemasaran dari berbagai variabel sebuah produk oleh pihak perusahaan. Itu biaya pemasaran tetap, itu pihak perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk memasarkan suatu produk dengan jumlah yang tetap atau tidak berubah. Biaya administrasi atau umum variabel itu sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendukung adanya proses produksi. Dan yang terakhir yaitu biaya administrasi dan umum tetap.
sejumlah uang yang digunakan untuk mendukung proses produksi perusahaan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Di sini saya mengambil satu contoh soal untuk menghitung full costing, yang dimana PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasi sebagai berikut. Harga jual per unit yaitu senilai 500.000, dengan biaya produksinya yang terdiri dari biaya variabel, bahan langsung yaitu 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, operating pabrik variabel 30.000, biaya tetap per tahun 12 juta. Persediaan barang jadi. Unit persediaan awal itu 0, unit yang diproduksi yaitu sebanyak 100 unit, unit yang terjual sebanyak 80 unit, biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu senilai 7 juta, biaya pemasaran variabel per unit yaitu 50.000 dikali dengan 80 unit yaitu sama dengan 4 juta. Dari data di atas maka hitunglah PPT menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Ini adalah jawabannya. Yang pertama kita tentukan harga bahan langsung, jumlahkan dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan operating pabrik variabel, ditambah dengan operating pabrik tetap. Maka nilainya diperoleh yaitu senilai 320.000. Sedangkan harga pokok produksi keseluruhan sebesar 320.000. Laporan laba rugi berdasarkan full costing, yaitu penjualan yaitu terdiri dari 80 unit dikali dengan 500.000, maka hasilnya itu 40 juta. HPP atau harga pokok penuh persediaan awal itu sama dengan 0. Harga pokok produksi yaitu 100 dikali dengan 320.000, maka hasilnya yaitu 32 juta. Barang tersedia untuk dijual yaitu senilai 32 juta. Karena ini kita kurangi, maka dapat hasilnya 32 juta. Persediaan akhir yaitu 20 dikali dengan 320.000 itu sama dengan 6.400.000. 20 unit ini kita dapatkan dari sisa dari produk 80 unit ini, maka dapat 20. Maka hasilnya 6.400.000. Maka kita kurangkan dengan 32, kita kurangkan dengan 6.400.000, maka hasilnya dapat 25.600.000. Itu sebagai harga pokok penjualan. Laba kotornya yaitu 14.400.000, yaitu kita dapatkan dari pengurangan penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, maka dapat hasilnya 14 juta. Beban admin dan penjualan yaitu 11 juta. Sedangkan untuk mendapatkan laba bersih itu kita kurangi 4.400.000 dikurang dengan 11 juta, maka hasil laba bersihnya itu 3.400.000. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh berkatu. Terima kasih ya Pak.